segala macam masalah dan kekurangan, dan untuk memeriksa yang hilang, dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat latihan spiritual yang ajaib. Kata naga leluhur. Qin Chen terkejut. Dia dengan hati-hati merasakan masa lalu, dan tentu saja, Dao yang terwujud menunjukkan berbagai pola di bawah penolakan aura kacau ini. Berbagai pola Dao, Dao Zhang, Dao Qi, dan niat Dao meresap. Dengan garis-garis itu, Qin Chen dapat dengan jelas melihat di mana jalannya tidak lengkap. Beberapa jalan Qin Chen yang lebih lemah pertama kali ditekan, dan beberapa kesalahan dan kekurangan muncul, sementara beberapa jalan yang lebih kuat dapat dilawan, dan kinerja cukup memuaskan. Luar biasa, Qin Chen terkejut. Ini benar-benar tempat harta karun untuk perbaikan rantai. Perlu dipahami bahwa setelah mencapai ranah Master Suci, pemahaman seniman bela diri tentang jalan tersebut akan menjadi sulit, terutama di tahap selanjutnya dari ranah Master Suci. Sebuah rintangan. Adapun ranah Zun, belum lagi, dan ranah Zun perlu membentuk ranah Dao sendiri. Dapat dikatakan bahwa semakin jauh ke belakang dan peningkatan kekuatan, persepsi prinsip jalan menjadi semakin penting. Jika ada kekuatan di alam semesta yang memiliki tanah harta karun seperti itu, banyak orang kuat pasti dapat dilahirkan, dan memberi pihak lain waktu tertentu, itu pasti akan menjadi tanah suci seni bela diri teratas antara langit dan bumi. Naga leluhur senior, bagaimana tanah Chaos Dao ini terbentuk? Qin Chen bertanya, jika tempat seperti itu dapat berevolusi dari dunia luar, apakah dia masih khawatir umat manusia tidak dapat bangkit? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi pembentukan Chaos Dao Soil tidaklah mudah, kata Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Dalam suaranya, Qin Chen benar-benar merasakan sedikit kerendahan hati. Apa yang terjadi pada Hong Huang Zulong? Qin Chen sangat merasakan emosi pihak lain, mengapa tiba-tiba menjadi sangat rendah. Qin Chen terus bergerak maju. Perlahan-lahan, aura kekacauan menjadi semakin kuat. Di depan mata Qin Chen, bahkan hantu dari Avenue of Chaos muncul, membuatnya semakin sulit untuk bergerak maju. Ketika Qin Chen berjalan ke suatu tempat, penghalang ketiadaan tiba-tiba muncul di depan mata Qin Chen, mencegah Qin Chen semakin dalam. Qin Chen mengerutkan kening. Penghalang jalan, ini adalah penilaian para pendatang Chaos Dao Tu. Jika Anda ingin masuk lebih dalam, Anda harus mendorong jalan Anda sendiri untuk membuka penghalang jalan di depan Anda. Hanya setelah Anda meledakkan penghalang jalan, Anda dapat melangkah lebih dalam. Kata Hong Huang Zulong. Mata Qin Chen bergerak, mendesak jalan untuk menghancurkan penghalang. Boom! Di tubuhnya, sebuah jalan bergulir melonjak, secara acak memacu jalan emas, dan dengan sekali klik, penghalang jalan di depannya tiba-tiba hancur. Sepertinya mudah, kata Qin Chen. Huff! Ini hanya penghalang jalan terluar, kamu akan tahu kesulitannya nanti. Hong Huang Zulong mendengus dingin. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Qin Chen menemui penghalang jalan kedua. Qin Chen mendesak jalan itu lagi dan menghancurkannya berkeping-keping. Tak lama kemudian, Qin Chen menemui penghalang jalan ketiga. Kemudian datang yang keempat, kelima, ke-10. Penghalang jalan ini tampaknya tidak ada habisnya. Ketika Qin Chen menghancurkan 150 penghalang, Qin Chen benar-benar kelelahan. Yang muncul di depan Qin Chen kali ini akhirnya bukan penghalang baru. Jalan di depan tiba-tiba sepertinya telah berakhir, dan tanah berundak muncul. Dan di atas tangga, potongan-potongan udara kacau yang luas melonjak, dan di udara kacau itu, ada sosok kacau yang tak terduga melintas. Apa itu? Di depan mata Qin Chen, serangkaian hantu mengambang lewat, sangat menakjubkan, yang sangat mengejutkannya. Inilah asal-muasal kekacauan. Pernahkah kamu melihat hantu Streamer di sini? Pita ini mewakili aturan dari berbagai kekacauan, makhluk berevolusi dari kekacauan. Qin Chen menatapnya, dan seperti yang diharapkan. Hantu-hantu ini ternyata adalah kepala burung dan binatang buas, melonjak dalam aura kacau di atas langkah ini. Qin Chen benar-benar terpana.
Jika bukan karena pengingat nenek moyang naga yang agung, dia bahkan akan berpikir bahwa ini adalah makhluk nyata, tetapi tanpa diduga, mereka hanyalah makhluk yang disimulasikan oleh aura kacau. Di sini, tempat apa ini? Qin Chen tidak bisa pulih untuk waktu yang lama, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada naga leluhur Hong Huang. Leluhur Hong Huang Long berkata, tempat eksperimen, ada eksistensi di langit yang keluar dari Hong Meng. Dia meninggalkan wawasannya sendiri di sini sebagai rumahnya sendiri, dan kemudian menjadi tempat suci di alam semesta. Tempat percobaan. Gumam Qin Chen melihat ke tangga dan hantu yang kacau itu dengan kaget. Apakah jalan sebelumnya dan hantu yang kacau ini adalah hasil dari eksperimennya? Tidak, itu hanya aura yang dipancarkan oleh keberadaan secara alami. Aura yang dipancarkannya telah berevolusi menjadi jalan langit dan bumi, membentuk segala macam kekacauan. Bahkan saya yang merupakan makhluk purba ini, berharap mendapatkan kekuatan di dalamnya. Naga leluhur senior, siapa ini? Kata Qin Chen memandang dunia. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa pihak lain adalah manusia. Kamu akan tahu kapan kamu naik. Jika Anda bisa mencapai puncak langkah ini, Anda akan mengetahuinya. Inilah jawaban yang ingin saya ketahui. Kata Hong Huang Zulong. Ini membuat Qin Chen semakin penasaran, apa jawaban yang diinginkan Hong Huang Zulong. Qin Chen tidak terus bertanya. Setelah menghabiskan begitu lama dengan Hong Huang Zulong, dia memahami temperamen pihak lain. Selama pihak lain ingin memberitahunya, dia pasti akan mengatakannya. Tetapi jika Hong Huang Zulong tidak mau memberitahunya, maka tidak peduli apa yang dilakukan Qin Chen. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Selangkah demi selangkah, Qin Chen langsung merasakan aura kacau yang kuat mengalir ke tubuhnya. Dalam aura kacau ini, Qin Chen bahkan merasakan aura pembukaan alam semesta dan kelahiran Hong Meng. Aura ini, dan jiwa naga kuno aura kacau sangat mirip, tetapi jauh lebih murni daripada aura kacau pada naga leluhur. Lebih murni, lebih transparan. Jika kekuatan kekacauan pada naga leluhur Hong Huang membawa aura uniknya yang mendominasi naga sejati, maka aura kekacauan di sini terlalu ringan, dan penuh dengan kekuatan hidup yang kaya, membuat Qin Chen tampak melihat seluruh alam semesta. Awalnya, Qin Chen tidak bisa merasakan sama sekali dengan kekuatan Qin Chen, tetapi untuk beberapa alasan, Qin Chen memiliki perasaan seperti itu. Qin Chen meningkatkan langkah ini. Tiba-tiba, Qin Chen berhenti, dan melihat seekor rusa kecil melompat-lompat di tangga di depannya. Rusa kecil memandang Qin Chen, orang asing yang masuk ke tempat ini. Matanya yang jernih dan cerah bergerak, telinganya naik sedikit, ingin tahu. Menatap Qin Chen, seolah-olah dia belum pernah melihat makhluk seperti Qin Chen. Naga leluhur senior, apa ini? Kata Qin Chen terkejut, bagaimana mungkin seekor rusa tiba-tiba muncul di sini? Ini bukan rusa sungguhan, ini hanya hembusan kekacauan. Kata naga leluhur. Qin Chen melihat lebih dekat. Rusa terkejut dengan tindakan Qin Chen, dan buru-buru pergi. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa pihak lain sebenarnya bukanlah kehidupan, tetapi nafas kekacauan. Keluar dari keberadaan. Namun, penampilan ini terlalu nyata, ditambah dengan aura kacau di mana-mana. Qin Chen tidak tahu apakah pihak lain adalah kehidupan nyata untuk sementara waktu. Tidak disangka, sudah dicoba langkah ini. Jika benar-benar berhasil, itu benar-benar melawan langit, tetapi seharusnya gagal. Hong Huang Zulong juga kaget. Apa yang gagal? Qin Chen tidak bisa membantu tetapi berkata, ciptakan kehidupan. Hong Huang Zulong menghela nafas, namun, itu jelas tidak berhasil. Anda bisa melihat dari sini. Itu digunakan untuk melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya tetapi gagal. Menciptakan kehidupan. Hati Qin Chen terguncang, keberadaan macam apa ini? Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Setidaknya, Qin Chen memiliki dunia kecil, dan dia tidak dapat menciptakan kehidupan sama sekali. Dia bisa membentuk gunung dan sungai di dunia kecil,
tetapi dia tidak bisa menciptakan kehidupan sama sekali. Penciptaan adalah hasil dari evolusi alam semesta. Tak disangka, ada eksistensi yang berani melakukan hal seperti itu. Jika memang berhasil, lalu apa? Ini terlalu buruk, ini adalah sesuatu yang Tuhan bisa lakukan. Qin Chen bergumam, ini secara alami bertentangan dengan langit, tetapi juga sangat berbahaya, karena bertentangan dengan alam semesta dan surga. Bahkan di zaman kita ini, hanya sedikit orang yang berani melakukan hal seperti itu. Hong Huang Zulong mencibir, yang disebut Tuhan secara alami seseorang tidak dapat melakukannya. Di zaman kita, hanya dia yang berani melakukannya, dan dia memiliki kualifikasi ini. Qin Chen bahkan lebih penasaran, apa yang bisa membuat Hong Huang Zulong mendapat penilaian seperti itu. Qin Chen terus menaiki tangga. Aura kacau yang kuat terus mengalir ke wajahnya, dan Qin Chen dengan gila menyerapnya. Aura kacau di sini begitu kuat sehingga tubuh Qin Chen penuh dengan deru jalan. Tiba-tiba, udara kacau yang lebih kuat bertahan. Di udara kacau ini, Qin Chen merasakan kekuatan pembuka yang membuat Qin Chen merasa terangsang. Tanpa diduga, itu meninggalkan semua kekuatan seperti itu. Naga leluhur senior, apa ini? Tanya Qin Chen. Ini adalah jejak kekuatan aslinya. Jika ada yang bisa menguasainya, dia akan bisa memanjat langit dalam satu langkah dan mengendalikan jalan. Sayangnya, Anda adalah ras manusia dan tidak mungkin menguasainya. Apalagi kamu, bahkan aku tidak bisa menguasainya. Meskipun hanya 1/1 dari 1 miliar, tidak mudah untuk dipahami, tetapi Anda dapat merasakan kekuatan ini. Ngomong-ngomong, kelompok Hong Mengling di ruangmu juga bisa merasakannya, tapi bisakah kamu menyerapnya? Itu tergantung pada nasib mereka sendiri. Hati Qin Chen bergerak. Dia tahu bahwa Hong Huang Zulong berbicara tentang semut kecil dan api kecil. Ketika semut kecil dan api kecil akan dilepaskan, mereka segera mengepung Qin Chen dengan penuh semangat. Cacing roh juga dilepaskan oleh Qin Chen. Bos, napasnya sangat nyaman, kata semut kecil, Huo kecil, dan Ling kecil semuanya bersemangat. Ya, mereka menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan ini memasuki tubuh mereka satu persatu. Tetapi, anehnya, kekuatan ini memasuki semut kecil Huo dan tubuh mereka. Setelah dipukul, tubuh semut kecil dan Huo kecil seperti corong, mengalir keluar satu demi satu. Bagaimana ini? Qin Chen berkata dengan takjub, semut kecil dan Huo kecil dapat menelan semua kekuatan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini. Semut kecil dan Xiao Huo bergumam, menyedot aura kacau di sekitar mereka, tetapi setelah aura ini memasuki mereka, mereka datang lagi. Itu mengalir keluar dan tidak bisa disimpan di tubuh mereka sama sekali. Itu sangat ajaib. Bahkan Qin Chen mencoba menggunakan cakram giok keberuntungan semesta untuk mengumpulkan aura khusus ini, dan ingin menyimpannya di cakram giok keberuntungan semesta. Tetapi tidak peduli Qin Chen mendesak cakram giok keberuntungan semesta, aura khusus ini tidak dapat diserap sama sekali. Ini membuat Qin Chen sedikit terdiam. Hong Huang Zulong tersenyum, tapi kamu juga bisa menyerap kekuatan ini. Meskipun mereka tidak bisa ada di tubuh Anda, itu juga baik bagi Anda untuk menjalani baptisan kekuatan seperti itu. Manfaat ini tidak akan terungkap di sisi baiknya, tetapi pasti akan mengejutkan Anda di masa depan. Qin Chen segera menyerap kekuatan ini, dan seperti yang diharapkan, setelah memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan ini tidak dapat dipertahankan seperti semut kecil dan api kecil, dan mereka mengalir keluar satu demi satu. Tetapi ketika nafas mendekati pikiran Qin Chen, tiba-tiba, sepertinya dia tertarik oleh sesuatu, dan kekuatan di sekelilingnya berbalik ke arahnya. Kekosongan dalam pikiran Qin Chen melonjak. Qin Chen terkejut melihat bahwa kekuatan kekacauan khusus di sekitarnya tidak pernah mengalir keluar setelah memasuki api karma hampa, tetapi tampaknya telah sepenuhnya ditelan oleh api karma hampa. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen seperti pusaran air, dan api karma hampa adalah pusat pusaran air ini.
Sejumlah besar aura kacau bergegas ke api karma kehampaan dengan gila-gilaan, dan kemudian menghilang, dan api karma kehampaan memberi Qin Chen perasaan seperti menjadi lebih gesit secara umum. Penglihatan yang begitu mengerikan membuat Hong Huang Zulong juga tertegun kaget. Dia hanya mengatakan bahwa Qin Chen tidak dapat menyerapnya, tetapi ketika dia menoleh, Qin Chen menyerap kekuatan kekacauan, yang membuat mukanya hilang. Dalam sekejap, semua aura di sini menghilang, dan semuanya memasuki api nihilisme. Dalam kegelapan, Qin Chen merasa bahwa api nihilisme tampaknya telah mengalami beberapa transformasi, tetapi Qin Chen tidak tahu apa itu. Hong Huang Zulong menatap Qin Chen dengan kaget. Qin Chen juga sedikit terkejut. Dia memiliki tebakan samar di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah Void Karma Fire menyerap kekuatan ini, langkah-langkah di depan tiba-tiba menjadi lebih jelas, mengungkapkan sebuah bagian tepat di atas. "Ayo pergi, naiklah," kata Hong Huang Zulong juga mengabaikan keterkejutannya, dan buru-buru berkata kepada Qin Chen. Qin Chen buru-buru melangkah maju di sepanjang lorong ini, tidak tahu berapa lama langkah-langkahnya. Qin Chen hanya tahu bahwa ketika dia lelah berlari, langkah di depannya akhirnya berakhir. Di atas tangga adalah platform. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke tengah platform. Di tengah platform ini ada awan udara yang kacau, dan udara yang kacau itu sepertinya terbungkus sesuatu. Tetapi udara yang kacau itu penuh dengan kabut, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sepertinya Chaos Jadebi tidak ada di sini. Sudah, ayo pergi, kata Hong Huang Zulong menghela nafas. Qin Chen terkejut. Mungkinkah pendahulu nenek moyang naga purba telah mencoba menciptakan kehidupan? Ini harus menjadi sesuatu yang ditinggalkannya. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Jika ada di sana, mungkin aku akan bisa keluar secara langsung. Tapi sayangnya karena tidak ada, ayo pergi, benda ini bukan sesuatu yang bisa kamu ambil. Begitu suara Hong Huang Zulong jatuh, dia melihat udara kacau di tengah peron. Tiba-tiba, dia merasa seperti merasakan sesuatu, dan dia terbang langsung menuju Qin Chen. Mata Hong Huang Zulong melebar tiba-tiba.